Setelah sebelumnya sukses meramaikan malam puncak selebrasi spektakuler RCTI 35 yang berkolaborasi dengan band rocker Triad, Aldi Taher sepertinya tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Apalagi band tersebut tengah mencari vokalis anyar setelah pentolannya Ahmad Dhani memilih keluar dari band yang telah ia buat. Banyak yang tak menyangka, khususnya penonton yang ada di studio dan warganet, jika Aldi mampu membawakan lagu Triad. Pujian pun tentu saja mengalir kepadanya. Pak D Ahmad Dhani dia bilang udah coba Aldi Taher nyanyi nih sama Triad gitu. Jadi kemarin tuh salah satu gitaris ada info di kemarin pas lagi ngobrol kan mereka nyari vokalis, terus Pak D bilang gimana Aldi Taher aja. Nah aku pikir bercanda kan, totonya bener diajak nyanyi tuh pas ulang tahun RCTI, dan ya nggak nyangka sih bakal serame itu. Jadi ya namanya kita memang suka juga kan sama lagu karyanya Pak D gitu ya, Mas Ahmad Dhani. Triad juga kan lagu-lagunya kan keren-keren. Begitu diajak nyanyi sama beliau ya satu kehormatan gitu. Lantas benarkah Aldi yakin jika Dhani bakal menariknya untuk mengisi kekosongan vokalis di Triad? Meski Aldi sadar jika saingannya Bams, mantan vokalis Samson dan Giring. Jika keajaiban itu ada di depan mata, siapkah Aldi menjadi bagian dari Triad Band? Misalnya Bang. Ya Diminta gitu. kalau memang jodoh kan ya udah kita jalanin aja, bismillah. Terlepas dari benar atau tidaknya ia bakal dilirik Ahmad Dhani, Aldi bakal berserah diri. Apalagi Aldi juga tengah harap-harap cemas menanti kelahiran anak kedua dari pernikahannya dengan Salsa Billy. Tinggal menghitung hari Salsa Billy melahirkan. Namun ada hal yang membuatnya khawatir hingga ia siap siaga lantaran istri tercintanya mengalami kontraksi palsu. Ya Bunda Salsa Billy ya, istri insya Allah nih udah boleh bilang udah deket-deket mau lahiran gitu ya, anak keempat insya Allah. Minta doanya pemirsa ya, udah mulai ada ngerasa kayak kontraksi, tapi katanya sih masih kontraksi palsu, kadang nimbul kadang hilang. Terus dokter bilang ya paling ya doain aja minggu-minggu ini, dan karena mungkin belum ada nyeri yang gimana, tapi dokter ya kalau misalkan mau nanti diinduksi dulu gitu. Jika Aldi tampak khawatir, namun sepertinya tidak bagi Salsa Billy yang tampak tenang. Menariknya di tengah kepanikan Aldi, Salsa Billy justru menyuruhnya untuk tetap bekerja meski harus keluar kota. Lantas benarkah di kehamilannya yang kedua, Salsa Billy mampu mengatasi semua itu? Lantas benarkah pengalaman saat melahirkan anak pertamanya itu membuat istri tercinta sama sekali tak panik meski dalam waktu dekat akan melahirkan? Kan aku bilang, Bun, ini tawaran nyanyi keluar kota aku hold dulu aja ya sampai lahiran. Udah nggak apa-apa, kan ada mertua juga di rumah, katanya kan. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah, rezeki kita juga kalau misalkan papa syuting dalam kota atau nyanyi dalam kota, kalau mau ada waktu di Brojo aja, dibilang gitu kan. Setelah lama terbaring di rumah sakit usai menjalani perawatan secara intensif selama kurang lebih 1 bulan akibat mengalami penyempitan pembuluh darah, kondisi fisik pesinetron Sony Septian kini berangsur pulih. Selama masa penyembuhan, suami Fairuz Arafik ini menjalani fisioterapi untuk memulihkan bagian saraf-saraf motoriknya, untuk memulihkan cara berjalan hingga posisi duduk di bagian leher yang masih disangga alat medis. Lantas seperti apa suasana saat Sony menjalani kegiatan fisioterapi ditemani sang istri?
jalan yang di rumah itu loh sayang. Ya. Gerakin deh tangannya jangan kayak robot. Dalam satu pekan, Sony memang harus menjalani minimal 2 kali fisioterapi. Proses terapi medis itu pun mulai dirasakan Sony, terutama saat latihan berjalan. Alhamdulillah udah semakin baik perkembangannya gitu, dan selama menjalani fisioterapi sih menjalani fisioterapi setiap perkembangannya setiap minggunya tuh selalu ada gitu, dan alhamdulillah hari ini juga semakin baik, terus dari jalannya juga udah semakin baik lagi kayak gitu, dan postur tubuhnya juga udah mulai semakin baik juga gitu. Dengkulnya belum kuat, sama ternyata pinggulnya di sini memang harus dilatih. Selain postural yang di leher, dengkul sama yang pinggulnya itu, yang di bawah pinggulnya itu harus dilatih. Saya lihat sih perkembangannya udah mulai bagus. Dia udah jalannya sudah mulai enak gitu, udah nggak pusing. Ya mungkin pengobatan terapi saya juga kurang tahu ya itu pengobatannya seperti apa. Ya mungkin merelaksasi otaknya atau gimana gitu. Namun, selain terapi medis, Sony mengaku ada energi yang tak terhingga yang membuatnya bisa bangkit dari sakit yang amat berat dia rasakan. Energi itu adalah ketulusan cinta dari sang istri Fairuz Arafik. Ya, selama menjalani perawatan di rumah sakit hingga rutin terapi, Fairuz nyaris tak pernah absen menemani sang suami. Alhamdulillah aku bahagia dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngurusin suami aku. Dan insya Allah mudah-mudahan gak ada kekurangan ya sayang gitu. Maafin aku kalau mungkin aku ngurusin kamu masih banyak kekurangan. Baru dibeliin baju bola nih langsung pakai. MU lagi ya kan, favorit aku katanya. Biar semangat kayak MU katanya. Pakai baju MU langsung aku pakai baju. Memang yang dibutuhkan oleh seorang penderita stroke adalah dukungan keluarga. Dan keluarga saya lihat sudah sangat baik, sangat sabar ya. Karena itu memerlukan kesabaran dan effort, usaha yang ekstra. Kesetiaan sejoli ini memang tak diragukan, bahkan diakui sendiri oleh putra sambung Sony Septian, King Faz. Sambil berlinang air mata, ia merasakan bagaimana kekuatan cinta dan ketulusan Sony sebagai ayah sekaligus suami bagi ibundanya. Bagi King Faz, kehadiran Sony telah mewarnai hari-hari suramnya yang sempat kehilangan figur seorang ayah. Karena itu, ia ikut merasakan sakit ketika ayah sambungnya ini terbaring lemah di rumah sakit. Pengen ngasih tahu aja. Aku tuh sama mami nggak ada artinya kalau tanpa seseorang yang namanya Sony Septian. Hidupku pernah hancur, Om. Hancur gimana? Jadi aku tuh kayak pernah kehilangan figur ayah. Waktu itu ketemu Dedi. Pernah. Terus akhirnya aku ketemu Dedi. Di situ aku merasa hidup aku lebih indah, kayak aku bisa main sama Dedi. Kadang-kadang dianterin setiap sekolah, dianterin ke sekolah. Setiap ujian atau ulangan atau nggak ada peristiwa apapun deh, Dedi selalu turun ke bawah terus ngetes hafalan aku. Jadi aku sih ngeliatnya wah keren banget sih. Dia tetap kuat, tetap nyemangatin, dan dia sama sekali nggak ada curhat-curhatnya satupun di sosial media. Dia cuma minta doa doang, dia minta apa, dia nggak ada sama sekali kayak suamiku butuh ini, nggak ada sama sekali. Tapi dia kuat, dia ngadunya sama yang di atas, itu yang keren banget.
Ditemani kuasa hukumnya, kemarin pasangan pengantin baru Thorik Halilintar dan Aliyah Mas Said datang memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang pekan lalu dilaporkan sejoli ini. Di hadapan penyidik, baik Thorik maupun Aliyah membeberkan beberapa akun yang diduga menyebarkan berita bohong terkait kehamilan Aliyah sebelum menikah. Tadi kita udah memenuhi panggilan klarifikasi dari teman-teman penyidik. Di atas tadi kita Aliyah, Thorik melakukan klarifikasi dari BAK atau berita acara klarifikasi. Jumlah pertanyaan sejumlah 23 pertanyaan. Lingkup dari pertanyaan kurang lebih ya seperti tadi saya bilang mengenai dugaan tindak pidana yang kita laporkan, yaitu pasal 27A, Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, dan garis miring atau pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP. Bahwa apa yang kita laporkan ini adalah Aliyah sendiri melaporkan sebagai korban. Yang bersangkutan merasa dirinya telah diserang kehormatannya dan merasa nama baiknya dicemarkan, yaitu dengan adanya berita bohong atau fitnah yang mengatakan dan telah beredar di berbagai media massa dan media online bahwa saudara Aliyah Mas Said ini telah hamil luar nikah, sedangkan bagaimana mungkin pada tanggal pernikahan mereka berdua, Aliyah dan Thorik, tanggal 26 Juli tahun 2024, keadaan Aliyah saat itu sedang datang bulan. Jadi mungkin tadi pertanyaannya itu sih dari penyidik sekitar itu. Udah pasti itu kan menyerang kehormatan ya. Iya. Kan membuat fitnah itu kan hamil di luar nikah, apalagi pada saat hari pernikahan itu kan masih datang bulan. Jelas betul udah menyerang kehormatan, terus kan takutnya berimpact juga untuk pekerjaan kedepannya. Yang paling saya sesalkan itu kenapa bikin berita seperti itu, terus dari mana dia dapat berita seperti itu yang sangat tidak punya etika lah bikin berita kayak gitu. Padahal kan kita kita adalah orang Indonesia yang budaya untuk Masih menjunjung tinggi budaya timur. Iya, budaya timur kita tinggi, mesti harus saling gitu. Di hadapan juru warta usai menjalani pemeriksaan penyidik, Thorik dan Aliyah mengaku hakul yakin akan terus melanjutkan laporannya terkait akun-akun media sosial yang diduga telah menyebarkan berita fitnah dan bohong. Bahkan Thorik dan Aliyah menantang akun-akun tersebut untuk membuktikan berita yang dibuatnya. Akun-akun yang kita laporkan ini nanti sudah dipanggil, nanti diberi kesempatan oleh teman-teman penyelidik, atau nanti mungkin perkara ini bisa lanjut sampai penyidikan, bisa memberikan bukti bahwa Aliyah benar hamil luar nikah, silakan saja, monggo. Kalau misalnya nggak bisa ya, itu akan dikenakan pasal fitnah, yaitu ancaman pidananya 4 tahun penjara. Yang sebenarnya dari kemarin tuh yang ribut sebenarnya suaminya atau saya, karena tentunya kewajiban saya sebagai suami adalah salah satunya adalah melindungi istri saya apapun itu. Salah satunya adalah berita-berita bohong yang menjatuhkan kehormatannya. Jadi karena itu jadi saya tidak bisa tinggal diam dan harus menindaklanjuti ini semua. Tapi mungkin ya bisa ditambahkan, Aliyah Mas Said ini kan ya bisa kita bilang public figure, mungkin untuk sekedar cacian atau mungkin fitnah-fitnah lainnya mungkin sudah ada lah yang mungkin dirasakan juga oleh Aliyah. Cuma menurut hemat kami ini sudah melewati batas lah, karena sebagaimana kita ketahui bersama, kita ini kan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi budaya timur. Berita seperti itu sangat-sangat tidak elok, apalagi sampai didengar oleh pihak keluarga kan. Sebagai suami, Thorik seolah ingin membuktikan diri jika ia mampu menjaga reputasi sang istri. Sebab hanya dengan jalan hukumlah ia bisa memulihkan reputasi istrinya yang sudah tercoreng akibat berita bohong yang terlanjur banyak disebarkan beberapa akun yang sudah dilaporkannya. Pasti sedih, apalagi di sini kan banyak perempuan juga ya, pasti kan juga bisa merasakan gitu. Kalau misalkan difitnah seperti itu, pasti kalian juga akan merasa sedih, apalagi kan ini banyak keluarga yang termasuk juga ya dalam pemberitaan ini. Kami luruskan bahwa itu adalah berita bohong dan berita fitnah. Namun demikian, meskipun itu adalah berita fitnah, bahwa tidak ada masalah hamil luar nikah, cuma mungkin Thorik dan Aal juga berharaplah dari doa-doa dari rekan-rekan sekalian supaya disegerakan masalah itu.
Ibarat pepatah, jika sekiranya diam itu bijak, maka lakukanlah. Tapi, jika sikap bijak pun diinjak, maka bicaralah agar mereka diam. Ya, barangkali lama berdiam demi mengambil sikap bijak tak cukup bagi Alia. Kali ini Putri Reza Artamevia ini benar-benar harus melawan. Ia yang sejak menjalin kasih hingga naik ke pelaminan bersama Thorik relatif bersikap sabar di tengah derasnya cemooh dan caci maki para haters. Tapi kali ini kesabaran putri almarhum Adjie Massaid ini ada batasnya. Untuk membuat jera para penyebar berita bohong yang sudah mengoyak marwah dan reputasinya. Meski upaya hukumnya relatif mengganggu keindahan bulan madunya bersama sang suami, namun Alia rela melewati proses hukum yang biasanya alot dan berliku ini. Lantas benarkah kali ini Alia tak akan diam lagi jika dihujat warganet? Semua kan udah ada peraturannya juga ya. Ya, betul. Jadi itu alasan kenapa dilaporin juga. Untuk pelajaran juga supaya kedepannya tuh banyak yang lebih berhati-hati, mau membuat berita pun, jadi harus ada faktanya. Ini juga pelajaran sih buat kita semua pengguna sosial media. Walaupun kita bisa ngetik apa aja, ngepost apa aja, tapi semua itu ada aturannya. Semua itu karena kita tinggal di negara hukum, pasti ada hukumannya kalau misalnya kita melanggar. Kalau teman-teman hanya sampai di penjara dan lain-lain itu ya kita kembalikan kepada kawan-kawan penyidik untuk diproses secara menurut ketentuan hukum yang berlaku itu. Saat Alia berusaha bangkit melawan dari serangan sporadis para haters yang berusaha meruntuhkan marwah dan reputasi kepribadiannya, artis Bunga Zainal yang kami selalu berurai tangis menceritakan bagaimana getirnya tertipu orang terdekat yang sudah dianggapnya sebagai keluarga sendiri. Kemarin kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan lanjutan ihwal laporannya terkait investasi fiktif yang dilakukan pasangan suami inisial CD dan SFS hingga membuat Bunga dan suaminya Sukdev Singh merugi sampai 15 miliar. Hari ini alhamdulillah banget kita ada panggilan hari pertama untuk pemeriksaan kasus penipuan yang saya alamin. Tadi dari jam 10 lewat ya kurang lebih 10 pagi sampai sekarang jam berapa nih? Setengah 7 baru selesai, ada sekitar 25 pertanyaan. Dan kita juga tadi udah menyerahkan bukti-bukti atas dugaan penipuannya juga. Aku menyediakan 3 saksi, yaitu 2 staf aku, staf kantor, terus 1 lagi adalah staf catering. Dalam balutan kemeja pink ditemani kuasa hukumnya, Bunga yang tiba di gedung Diskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat ini tampak mengenakan kemeja pink. Namun wajahnya tak serekah kemeja yang dikenakannya. Matanya tampak masih sembab kala menyapa juru warta, pertanda ia masih diliputi rasa sedih dan syok akibat kehilangan sejumlah uang yang amat fantastis jumlahnya. Kejadiannya sih baru-baru tahu sih pas lagi emang ada ngadatnya pembayaran gitu ya Bu ya. Kebetulan aku tambahin dia ini yang membuat timetable, biasanya tuh yang ngatur kontrak juga ya antara terlapor ke saya. Jadi melalui Deala nih penghubung nih adanya kontrak, purchase order juga melalui Dea ya. Purchase order tadi. Pak Dia ya, maksudnya kamu yang ngatur kontrak gitu-gitu ya. Tadi. Mengatur kontrak untuk saya tanda tangani, itu dia yang salah satunya kontrak yang memang diduga untuk melakukan tindakan penipuan.
Di depan penyidik, Bunga membeberkan sejumlah bukti berikut modus tipu-tipu pelaku yang semula menawarkan investasi bisnis properti yang menggiurkan di Pulau Dewata. Tapi sayang, janji manis keuntungan yang diberikan di awal saja sebagai stimulus untuk merayu Bunga agar merogoh kocek lebih dalam hingga terpaksa harus merayu suaminya ikut menanamkan investasi. Yang mengejutkan, dua sahabat yang sudah dianggapnya sebagai keluarga itu bahkan melakukan aksi tipu-tipu dengan menjual namanya kepada investor lain, sehingga Bunga Zainal ikut jadi sasaran ditagih oleh para investor lainnya. Tak pelak, nama dan reputasi Bunga sebagai pengusaha pun ikut tercoreng. Mungkin kalau teman-teman tahu, dia bukan artis sih, lebih ke makeup artis, Victoria Makeup. Dia juga adalah salah satu korban, memang tapi nilainya nggak sebesar saya. Ya cuma gitu, dijanjikannya kan memang ikut pengadaan catering saya kayak gitu-gitu. Kalau menurut aku, kalau di aku dia udah niat banget ya, karena to be honest rapih banget ya Bu ya. Rapi banget. Terus dari rekening gitu dipantau juga, dia sudah memiskinkan dirinya sendiri. Artinya begitu kita cek itu rekeningnya zero, asetnya nggak ada sama sekali atas nama dia. Jadi buat saya ini sudah menjadi penipuan berencana. Itu dari awal udah niat menipu ya, karena dokumen yang diserahkan sejak awal perjanjian kerjasama tuh semuanya palsu gitu loh. Jadi kalau dilihat sejak awal ya udah nipu gitu. Jadi ya susah untuk berkelindahan. Sebelum menjalani pemeriksaan, ihwal dugaan investasi fiktif yang dilakukan teman dekatnya itu, dengan berlinang air mata, Bunga sebelumnya menceritakan bagaimana kepercayaannya ditikam sahabatnya sendiri dari belakang. Tak tanggung-tanggung, uang hasil simpanannya selama berkarir di industri hiburan plus tambahan dana dari dua perusahaan miliknya, PT Bunga Citra Mandiri dan PT Bunga Kreatif Studio, bersama uang milik suaminya Raib, tertipu oleh investasi properti fiktif yang semula ditawarkan penuh janji keuntungan menggiurkan itu. Terus kita setiap kali ke Bali ya memang dia kayak merasa, kamu kalau mau datang ke tempat kerjaku ayo lo gitu. Tapi inget ya, kalau artinya dia sudah menekankan ke saya ada kode etik berbisnis. Jadi kamu nggak boleh kasih tahu ke orang-orang di staffku, di kantorku bahwa kamu ini investor aku kayak gitu. Karena saya memang sangat komit dengan kode etik berbisnis ya, jadi saya nggak akan ngomong-ngomong tuh ke orang-orang. Di tengah luapan kecewa dan tangis pesinetron Bunga Zainal yang membuncah pasca tertipu teman sendiri hingga mencapai 15 miliar, di jagat maya nama Sherina Munaf mendadak jadi sorotan hingga membuat warganet penasaran dengan status pernikahannya dengan Baskara Mahendra. Pasalnya dalam unggahannya yang terakhir terlihat Sherina sendirian, tak ada foto kemesraan dengan sang suami seperti yang sebelumnya ia pajang di akun Instagram miliknya. Sebaliknya, ia hanya memposting aktivitas body goals-nya saat berlibur tanpa sang suami. Yang cukup mengejutkan, ternyata foto-foto kebersamaannya dengan Baskara termasuk momen pernikahannya mendadak menghilang dari akun miliknya. Lantas benarkah ada badai yang tengah menerpa pasangan yang menikah pada 30 November 2020 silam ini? Rasa penasaran dan kekhawatiran netizen makin jadi tatkala membaca caption yang mengiringi postingan foto-foto kesendirian mantan aktris cilik ini di sebuah pantai. Rinse, repair, renew, regain. Bilas, perbaiki, perbaharui, mendapatkan lagi. Tulis Sherina syarat makna. Entah apa makna di balik tulisan itu. Yang jelas sebagian warganet khawatir bahtera yang dikayuh Sherina dan suaminya Baskara Mahendra yang belum genap 4 tahun ini tengah tak baik-baik saja. Lantas benarkah Sherina membutuhkan suasana untuk dibilas, diperbaiki, bahkan diperbaharui untuk mendapatkan suasana yang baru? Saat kekhawatiran itu membuncah melalui akun media sosial miliknya, Baskara terciduk memposting kegiatan tengah asyik berolahraga dengan teman-temannya. Ia bahkan emoh menanggapi postingan Sherina. Lantas mungkinkah keduanya sama-sama tengah asyik dengan kegiatan sendiri? Saat warganet mengkhawatirkan masa depan bahtera Sherina dan Baskara, sejauh ini baik Sherina maupun Baskara belum bersedia memberikan keterangan. Sementara warganet yang khawatir meminta Baskara yang masih memajang foto Sherina di akun medsosnya untuk jangan cerai.
Pemirsa, Tamara Tiasmara terlihat tegang pada saat hadir dalam sidang lanjutan kasus putranya Dante di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak hanya itu, Tamara dibuat geram dengan aksi terdakwa Yuda Arfandi yang kala itu memberikan keterangan. Berdasarkan yang saudara lihat saat ini benar. Nanti itu akan kita pakai sekaligus dalam pertimbangan kita. Setelah itu, yang dipanggil desa Morai. Tahun berapa itu? Kemudian seberapa dekat saudara merasa dengan mamanya Tamara, ibunda Tamara, Ibu Ristia, seberapa dekat dengan merasa? Sangat dekat. Ya, kayak nonton sinetron tadi, Bong. Kayak skenario semuanya ya. Kayak lagi nonton sinetron sih. Dan dia pintar memberikan bohong. Tapi ya biar aja, kembali lagi jaksa yang menilai, hakim yang menilai. Karena kan hakim dan jaksa ini apa ya, wakilnya Tuhan ya di dunia. Sementara Tamara yang mendengarkan terlihat gelisah dan ingin membantahnya. Namun ia terlihat berusaha untuk tenang hingga persidangan yang beragendakan keterangan terdakwa selesai. Akan tetapi lama-kelamaan Tamara tak tahan juga. Hingga ia yang terlihat kesal sempat menyoraki Yuda. Kepada media, Tamara yang ditemui langsung mengungkapkan isi hatinya. Gimana ya namanya terdakwa ya? Pasti ngelak, pasti bohong. Tapi aku yakin ya pasti Allah pasti bekerjalah untuk semuanya. Bilang apalagi dia meminta maaf segala kan, telat. Itu aja. Dari pernyataan tadi banyak hal yang dibohong-bohong. Banyak banget. Bukan hampir lagi, 100% bohongnya. Semua. Dan aku udah ngasih keterangan juga di BAP dan di persidangan kemarin. Jadi ya biar aja nanti yang menilai hakim dan semuanya. Seperti yang dikatakan 54 detik itu harus dipahami. Dia ngitung itu paling banyak 15. Tetapi hasil di CCTV itu menjadi 28. Kita nggak tahu itu. Ya padahal kan 1, 2. Begitu dilihat ke CCTV ada 28, 30. Nah, bisa saja kita berasumsi ya. Kalau hasil itu kan bisa aja diedit. Orang diam aja kan bisa menjadi bicara. Apalagi hanya tulisan. Waktu bisa dicepatkan. Nah, itu akan kita lihat nanti dengan ahli telematika kita. Benar nggak ini asli? Ya. Tamara yang hadir ditemani ibundanya Risha Aryuni sempat menyadari jika Yuda berada dalam posisi membela diri. Namun demikian, Tamara tak gentar dan mengklaim telah memiliki sejumlah bukti yang mampu membantah sekaligus memberatkan terdakwa. Iya, dia kan bilang cuma sekali. Sementara itu berkali-kali dan aku ada bukti juga. Ya kebetulan yang ngajak nikah juga aku ada bukti. Jadi alhamdulillahnya aku punya bukti sih. Rekan-rekan semua, jadi hari ini sidang saksi keterangan terdakwa telah selesai. Tadi dinyatakan sama majelis hakim bahwa sidang akan berakhir jam 4.30, namun karena waktu tidak dapat diperpanjang lagi, maka jam 4 tadi sudah dinyatakan selesai. Nah, akan dilanjutkan lagi untuk Senin depan, yaitu agendanya saksi ada charge, saksi yang ringan terdakwa dan memberatkan terdakwa. Itu aja sih. Dibantu Doain banyak sahabat-sahabat aku di dalam tadi pada datang untuk bantu nguatin sama tulang juga. Doain aja semuanya. Ya, makasih ya. Makasih, aku sana dulu ya. Kimberly Ryder akhirnya punya mobil lagi, bahkan mobil SUV model baru. Mendapat mobil itu, Kimberly merasa lega mendapatkan mobil dari kerja kerasnya, sehingga didapuk sebagai brand ambasador sebuah produk milik pengusaha John LBF. Usai menerima mobil baru, Kimberly meluapkan kebahagiaannya melalui media sosial. Alhamdulillah banget sih, kayak bersyukur banget. Ada aja gitu rezekinya, yang penting kitanya sabar, kitanya berdoa, jangan lupa sholatin. Menurut saya ya kasihan ya, karena dia punya kendaraan yang hasil kerja keras dia selama ini kan diduga ditahan sama suaminya, ya kan. Nah dari situ kan saya melihat
ini brand ambassador saya, masa mobil aja nggak ada kan? Saya juga harus menjaga goodwill atau nama baik perusahaan saya juga dong, ya kan? Nanti publik gimana kalau brand ambasadornya John LBF kok naik transportasi umum atau apa, sebenarnya dibayar apa enggak nih sama Bang John nih, gitu kan? Jadi atas dasar itu saya melihat, saya kira saya perlu memberikan inisiatif, ya kan? Akhirnya saya membeli 1 unit kendaraan, terus kemudian kemarin tanggal 29 Agustus kita serahkan, diambil langsung oleh Kimberly. Senyum ketenangan ini terlihat di wajah Kimberly setelah sempat membagikan momen emosional di media sosial yang menampilkan 2 anaknya duduk di pinggir jalan sambil menunggu bajai. Dan salah satu dari anaknya yang masih kecil itu menguap serta terlihat kelelahan. Sebagai ibu, Kimberly tak hanya prihatin menyaksikan pemandangan itu, ia juga merasa sedih sehingga memacunya untuk bekerja keras. Bahkan sempat berjanji akan segera membelikan mobil untuk anak-anaknya. Sedih sih, pengen nangis, apalagi pas fotonya Aisyah lagi nguap. Sabar ya, insya Allah mama sebentar lagi beliin mobil. Masalahnya di sini adalah mobilnya itu ada, bukannya kita nggak punya mobil, dan mobilnya juga ada 2 gitu loh, dan dia dua-duanya dia yang megang. Iya, makasih banget buat Bang John. Sudah dikasih sebuah mobil, sangat membantu sekali posisi aku saat ini. Artinya untuk anak-anakku juga sih. Jadi misalkan ya sekarang kan aku lagi detik ini kan memang ada yang datang jemput gitu, antar jemput. Cuman kalau anak-anak kan jadi bisa pergi sama mamaku buat ke sekolah atau apapun aktivitas mereka di hari itu. Perlu digarisbawahin, ini bukan cuma-cuma saya beri, ada take and give-nya. Jadi jangan sampai narasinya adalah Bang John ngasih cuma-cuma mobil. Nggak ada yang gratis di dunia ini, bener Kim ya? Jadi ada kerjanya Kim juga, ada popularitasnya Kim juga yang membuat dia ini ada nilai harganya juga gitu loh. Karyanya Kim selama ini di dunia keartisan, sehingga ada value of money yang dihasilkan dengan popularitasnya Kim gitu. Jadi bukan cuma-cuma loh saya ngasih ini. Kebahagiaan Kimberly menerima hadiah mobil baru seolah menjadi cara Kimberly untuk menunjukkan kepada Edward Akbar suaminya yang dilaporkannya atas dugaan penggelapan mobil, jika ia masih bisa bekerja keras demi membahagiakan anak-anaknya. Gimana ya, emang postingan aku apa mama aku kan yang dia repost, ya bukan tersindir, ya udah emang directed towards us, bukan sindiran lagi gitu loh. Ya udah ya emang directed towards us, sudah ngerasa gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa ya, kalau mau ngobrol ya ayo kita, aku open gitu loh. Selain itu, sinetron Setulus Hati mampu akhirnya mencapai 50 episode. Untuk itu, maka seluruh pemain dan kru menghelat acara syukuran dengan melakukan potong tumpeng sebagai ucapan rasa syukur serta harapan terbaik untuk sinetron yang dibintangi oleh Jonathan Frizzy, Ririn Dwi Ariyanti, Rebecca Tamara. Tak hanya itu, sederet pemain pun berbagi kasih dengan memberikan santunan kepada para anak-anak yatim. Boleh lihat ke kamar bunda, silakan.
Ini bentuk perjuangan bersama semua tim, doa bersama juga. Terus terima kasih buat pemirsa setia Tulus Hati. Ya pokoknya mudah-mudahan doanya pengennya bisa terus panjang, terus memberikan yang terbaik juga. Hari ini puji Tuhan bersyukur kita semua syukuran episode 50 sinetron aku. Sebenarnya udah berjalan 60 sih, cuman minggu lalu kita lagi hektik banget. Jadi baru bisa diselenggarakan hari ini. Ya kaget sih ya, baru masuk udah 50 ya. Ya alhamdulillah sih, maksudnya berarti sebenarnya bukan benar kata saudara kita tadi Bang Amenisa. Maksudnya yang kita dapat ini memang ada hak-hak yang harus kita lakuin gitu. Maksudnya ada yang kita bagiin juga. Dan salah satu kata-kata Bang Amin yang kayak kita jangan sombong baru 50 ntar aja di 100 gitu sekali. Tetap benar kata Bang Amin, tetap ada yang harus kita bagiin ke hak-hak yang membutuhkan. Sinetron Setulus Hati ini juga tengah memasuki episode-episode yang semakin menarik untuk disaksikan lantaran penuh dengan drama. Terlebih ada pemain anyar Rifki Balwel dalam sinetron tersebut yang berperan sebagai Faris. Tentu saja cerita yang menarik itu sayang untuk dilewatkan. Saya di sini berperan sebagai Faris. Faris itu mantannya Rosa. Berarti orang pertama yang menyakiti Rosa. Mereka udah settle gitu ya, masuk. Jadi agak deg-degan gitu, agak deg-degan di awalnya. Kalau sama Ririn gue pernah satu judul, tapi Bang Ijong baru pertama ketemu dan ternyata mereka semua di lokasi ngerangkul gue gitu. Jadi gue senang sih. Kebetulan jalan ceritanya sekarang lagi sedikit dirombak, ada perombakan cerita dan perombakan pemain. Sementara yang aku tahu kita lagi fresh-freshnya nih, ceritanya lagi bagus-bagusnya. Ya ditunggu aja nanti cerita yang bagusnya. Itu dia aku bilang ada cerita segar, ada pemain yang segar di sini. Semoga juga nanti penonton di rumah juga bisa excited nontonnya gitu. Karena emang ceritanya jadi lebih heboh lagi, lebih besar lagi, lebih panjang lagi, lebih fresh lagi. Supaya suasananya lebih meriah lagi, lebih seru lagi ceritanya. Terus supaya biar yang nonton juga makin semangat nontonnya. Harapan tentu saja selalu ada di dalam diri pemain, apalagi sinetron Setulus Hati ini bisa mencapai ribuan episode yang tentunya cerita yang dibalut menarik hingga menarik perhatian penonton. Lantas seperti apa kebahagiaan para pemain? Judul sinetron yang mereka bintangi mampu mencapai 50 episode. Ya alhamdulillah mendapatkan reaksi yang baik ya, berarti ya itu bersyukur banget lah dari kerjasamanya dan kerja kerasnya diterima. Yang tadi aku bilang ya bersyukur bisa sampai 50 episode, semoga lancar terus, sehat-sehat semuanya, pemain-pemain kompak, kru-kru kompak, terus juga disukain sama penonton di rumah, main sini. Mudah-mudahan judul ini berkah ya, berkah. Berharap panjang terus menjadi apa ya, suatu drama dan TV show atau sinetron yang berbeda dan semua orang ngelihat oh ya Setulus Hati memang dramanya beda, itu sih yang pengen.